ya kita masuk ke materi tentang hukum 1 termodinamika. Nah, ini dia ya. Hukum 1 termodinamika ini itu membahas tentang hukum kekekalan energi. Disulang ya. Hukum 1 termodinamika ini itu membahas tentang hukum kekekalan energi. Yang artinya begini ya, bahwasanya ya energi itu tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diciptakan ya, namun energinya dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, itu artinya sebagai hukum kekekalan energi. Nah, untuk hukum 1 termodinamika ini persamaannya itu kita peroleh seperti ini ya. Q sama dengan delta U ditambah W ya, artinya kalor ya sama dengan energi dalam. Delta U itu energi dalam ditambah usaha. Artinya kalor yang dihasilkan itu diakibatkan karena ya perubahan dari usaha dan energi dalamnya. Ya, gitu ya. Kalor dihasilkan dari perubahan usaha dengan energi dalamnya. Nah, inilah untuk persamaan hukum 1 termodinamika. Nah, berikutnya ya, di sini ada catatan begitu ya. Ada catatan seperti di depan ini dibuat ya. Ya, di sini ada W. Kalau usahanya positif ya, berarti sistem tersebut itu melakukan usaha. Nah, kalau usahanya negatif, berarti sistem itu menerima usaha. Gitu ya. Nah, kalau dia kalornya positif, berarti sistem itu menerima kalor. Kalau kalornya negatif, berarti sistem itu melepas kalor. Nah, kalau untuk delta U-nya positif atau energi dalamnya positif, berarti ada suhunya itu naik, begitu ya. Nah, kalau dia delta U-nya atau energi dalamnya itu negatif, berarti suhunya itu dia mengalami suhunya turun, begitu ya. Suhunya turun, begitu ya. Ini beberapa catatan, gitu ya. Dan ini harus kamu ingat. Oke. Nah, selanjutnya ya, karena kita sudah bahas tentang kalor, sudah bahas tentang energi dalam, sudah kita akan membahas tentang usaha. Tadi usaha sudah Ibu jelaskan. Nah, jadi dari kaitan ini semua, makanya nanti kita akan masuk yang namanya proses isobarik. Nah, ya ada nanti beberapa proses di termodinamika. Yang pertama dulu kita bahas tentang proses isobarik. Nah, sebelum kita masuk ke proses isobarik, bisa ingatkan lagi ya tentang teori kinetik gas. Nah, untuk rumusan ya persamaan dari gas ideal pada teori kinetik gas ya, itu persamaannya ini ya, VV sama dengan nRT. Ini persamaan dari gas ideal di teori kinetik gas. Nah, persamaan yang kedua, VV sama dengan nKT, gitu ya. Dan ini ada keterangannya. N ini adalah mol, R itu adalah tetapan dari gas ideal, ya, ketetapannya itu sebesar 8 kali 8,31 ya kali 10 pangkat 3 Joule per mol Kelvin. Nah ya, sedangkan T ini adalah suhu ya. Ini N ini adalah banyaknya partikel, sedangkan K kecil ini adalah tetapan Boltzmann ya, itu nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, sedangkan T ini adalah suhu ya. Itu nanti coba kamu lihat lagi tentang teori kinetik gas, persamaan gas ideal dari keterangan-keterangan yang ada di teman tulis ya. Oke, langsung aja kita masuk ke proses isobarik. Nah, kalau berbicara tentang isobarik, iso artinya tetap. Nah, barik itu artinya tekanan, gitu ya. Barik itu artinya tekanan atau isobar itu artinya tekanan, gitu. Nah, jadi untuk proses isobarik itu artinya itu merupakan proses dengan tekanan tetap, ya. Proses dengan tekanan tetap. Nah, misalkan begini, ya, sesuai dengan grafik kurva, ya, ada P, ada V, tekanan, ya, terhadap volume. Nah, kalau dikatakan kan proses isobarik itu proses yang pada tekanan tetap. Nah, berarti tekanannya tetap begini. Oke. Nah, kalau ada tekanan tetap, arahnya kemana ini? Arahnya ke kanan, ke kanan. Nah, berarti ada perubahan volume di sini kan?
ini V1, lalu ini V2. Nah, berarti besar usahanya ya di luas bidang ini ya, berarti W-nya itu bernilai positif begitu ya. Maka untuk proses isobarik besar usahanya yang diperoleh ya, dia akan memenuhi persamaan seperti berikut ya. Berarti W sama dengan V kali delta V. Ini ya. Ini V kali delta V ini adalah luas daerahnya ya, luas daerah yang diarsir ini tadi ya, luas daerah yang diarsir. Maka kita peroleh W sama dengan V kali perubahan volumenya apa? V2 dikurang V1 ya kan? V2 kurang V1. Ini dia kalau dia proses isobarik dengan usaha yang bernilai positif. Nah, bagaimana kalau dia misalkan bernilai negatif ya? Kalau dia bernilai negatif ya, ini boleh dihapus dulu ya. Kalau dia bernilai negatif, kita buat aja begini. Nah, ya, kalau dia bernilai negatif, berarti arah tanda panahnya itu dia ke kiri ya. Arah panahnya itu dia adalah ke kiri dengan di sini adalah V2, lalu di sini adalah V1. Nah, karena dia arahnya ke kiri, berarti besar usahanya adalah negatif. Maka diperoleh persamaannya menjadi apa? Ya, W sama dengan P kali delta V. Maka W sama dengan V kali perubahannya bagaimana? V1 kurangi V2. Ya, V1 kurang V2. Nah, inilah persamaan kalau dia besar usahanya itu bernilai negatif, gitu ya. Nah, dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini kita kaitkan terhadap teori kinetik gas, gitu ya. Maka, ya, tadi kan ini kita usul ya. Nah, supaya lebih paham lagi. Nah, usaha itu tadi apa? W sama dengan apa? P kali delta V. Nah, VV itu apa? Ini dia kan? Nih. Itu kan sesuai dengan teori kinetik dan gas. Berarti kita peroleh besar usahanya, kita masukkan aja, berarti menjadi N kali RT. Gitu ya. N ini adalah mol, R ini adalah tetapan gas ideal, nilainya sebesar 8,31 kali 10 pangkat 3 Joule per mol Kelvin. Ya, ini seperti ini ya. Ini bernilai 8,31 kali 10 pangkat 3 Joule ya, per mol Kelvin. Sedangkan T ini adalah perubahan suhu. Nah, sekarang bisa juga kita dapat persamaan yang lain ya. Maka W sama dengan V kali delta V. W sama dengan persamaan ini. Kan ada persamaan teori kinetik gasnya yang kedua. Berarti apa? N ya K KT. Gitu ya. Berarti N ini adalah mol, ini K ini merupakan tetapan Boltzmann dan nilainya itu sebesar 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Oke, ya. Sedangkan N ini adalah jumlah partikel, K ini adalah tetapan Boltzmann, dan T itu adalah untuk suhunya. Ini bisa kita buat menjadi perubahan suhu ya. Delta T, perubahan suhu. Ini perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Begitu ya. Inilah kalau kita kembangkan lagi dia, kita ingat lagi ternyata ada kaitannya terhadap teori kinetik gas. Nah, usaha sudah kita bahas ya. Kalor juga sudah kita bahas ya. Kemarin pengertian kalor apa, rumus kalor pasti anak sudah ingat ya. Sekarang kita masuk nanti pertemuan hari ini yang terakhir terkait tentang energi dalam ya. Nah, pembahasan terakhir ya terkait tentang energi dalam. Nah, ya, coba kamu perhatikan ya, energi dalam. Nah, itu sebenarnya sudah dibahas di materi teori kinetik gas. Nah, gitu ya. Tapi sekarang kita bahas kembali karena ada kaitannya di termodinamika. Nah, untuk energi dalam. Nah, pengertian dari energi dalam itu sendiri adalah ya, sekumpulan energi kinetik sejumlah partikel. Nah, persamaan dari energi dalam itu dia adalah N kali EK ya.
jumlah partikel dikalikan dengan energi kinetiknya, begitu ya. Nah, berikut untuk persamaan energi dalam ya pada sebuah gas monoatomik itu ya, dia persamaannya adalah U sama dengan N kali 3/2 KT ya, atau juga bisa persamaannya menjadi 3/2 ya, U sama dengan 3/2 NKT, begitu ya. N ini adalah partikel, K ini adalah ketetapan Boltzmann, begitu ya. Sedangkan T itu adalah perubahan suhu. Nah, sekarang ya kita buat kan delta U berarti ada perubahan energi dalam, berarti U2 dikurangi U1 gitu nanti ya persamaannya. Kita buat delta U berarti U2 kurang U1, begitu ya. Maka delta U sama dengan U2-nya berapa? Kita anggap ini ya, U tadi kan persamaannya ini ya, persamaannya ini berarti 3/2 N K T2 gitu ya, suhu yang kedua dikurang ya 3/2 N K T pertama gitu ya. Maka kita peroleh persamaannya delta U sama dengan 3/2 N K ya, berarti T2 kurang T1 kan gitu ya. NK ini T2 dikurangi T1 berarti T2 dikurang T1 gitu ya. Maka kita peroleh delta U sama dengan 3/2 NK delta T. Nah, inilah dia persamaannya gitu ya. Nih, jelas ya? Oke. Nah, berikutnya ya, dari persamaan ini itu kan sama juga itu persamaannya menjadi 3/2 ya, sesuai dengan teori kinetik gas ya. NKT ya, artinya ada jumlah partikel, ini K ini adalah ketetapan Boltzmann, sedangkan T ini adalah perubahan suhu menjadi N ya, R kali delta T ya, teori kinetik gas tadi. Bisa juga persamaannya menjadi seperti ini ya, atau kita buat menjadi delta U sama dengan ya 3/2 V kali delta V kan gitu ya, karena tadi N kali R kali delta itu adalah sama halnya dengan V kali delta V gitu ya. Inilah untuk persamaan energi dalam. Nah, sehingga kita peroleh ya sesuai dengan rumusnya tadi, kalor sama dengan apa tadi ya, perubahan energi dalam kita tambah dengan usaha. Kita buat kalor sama dengan berapa persamaannya tadi energi dalam, ini dia kan energi dalam kita pasangkan 3/2 V kali delta V ditambah usaha apa rumusnya, V kali delta V kan, V kali delta V. Nah, kita peroleh I sama dengan menjadi berapa? 5/2 ya, 5/2 dikali V kali delta V kan gitu ya. Maka Q sama dengan 5/2 ya, bisa juga V kali delta V itu sama hanya dengan N kali R kali delta T. Bisa ya, kita buat begini, N kali R kali delta T, atau bisa juga Q sama dengan 5/2 dikali N kali K kali delta T. Nah, ini ya. Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas ya ini rumusannya ya. Ini turunan rumusnya dari terkait tentang energi dalam ya. Silakan kamu catat di buku tulis.